CV Tamto Mandiri yang berada di Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Girikerto termasuk wilayah yang mempunyai banyak warganya yang beternak kambing perah, yaitu kambing etawa. Untuk itu, CV Tamto Mandiri membuat peluang usaha dengan membuat produk susu bubuk. Untuk memberikan yang terbaik, CV Tamto Mandiri menetapkan peraturan sesuai standar SOP sebagai berikut. Karyawan yang bertugas di briefing dan mengarahkan karyawan untuk tugasnya masing-masing. Karyawan harus memakai seragam yang sesuai dengan standar SOP, lalu mencuci tangan dan memakai kaos tangan agar steril dari bakteri. Ruang penerimaan susu cair merupakan ruang di mana susu cair disetor dari petani kepada CV Tamto Mandiri dengan menerapkan standar mutu dan kualitas sesuai SOP. Susu akan dicek dan diuji kualitasnya terlebih dahulu, yaitu dengan metode uji organoleptik dengan melihat dari warna, rasa, dan bau susu yang khas. Ruang pengolahan susu cair. Ruang ini merupakan ruang yang digunakan untuk melakukan proses pengolahan dengan cara dipanaskan dengan menggunakan api yang kecil dengan proses pengadukan yang terus-menerus selama proses pengolahan berlangsung. Ruang penggilingan susu bubuk. Di ruang ini, susu yang sudah menjadi bubuk akan digiling sehingga tekstur susu yang dihasilkan menjadi lebih lembut. Ruang formulasi susu bubuk. Ruang yang digunakan untuk proses pencampuran susu dengan rasa-rasa lain susu original seperti rasa vanila, coklat, stroberi, dan jahe. Ruang pengemasan primer. Ruang pengemasan pertama setelah susu diformulasi. Pengemasan ini menggunakan mesin yang dibuat khusus sesuai standar, yaitu dengan menggunakan bahan stainless. Ruang pengemasan sekunder. Setelah susu dikemas menggunakan aluminium foil di ruang pengemasan primer, untuk selanjutnya susu akan dikemas lagi menggunakan kardus kemasan. Selesai dari proses pengemasan sekunder, proses susu ini siap untuk dijual. Di sini saya Tamto, kebetulan di sini sebagai pemilik CV Tamto Mandiri ini dan juga sebagai direkturnya. Jadi di sini termasuk yang memulai memasarkan susu kambing pertama kali seluruh Indonesia. Dari sebelum sini dulu, sebelum saya memasarkan awal-awal tahun 96 dulu, susu kambing di mana-mana belum dimanfaatkan. Namun mulai tahun 96 itu kebetulan depan itu ada kelompok tani yang kambingnya kalau sekarang sekitar 900 sampai 1000 ekor. Nah, waktu itu ada penelitian dari UGM tentang susu kambing itu, dan ternyata susu kambing B itu menurut hasil penelitian adalah kualitasnya nomor 2 setelah ASI. Nah, untuk itu dari Dinas Peternakan Kabupaten Sleman waktu itu tahu tentang itu, kemudian menyarankan dan membimbing pada kami kelompok tani mandiri untuk memulai memasarkan susu kambing itu, dan yakin bahwa melihat dengan kualitasnya bisa diduga akhirnya bisa pasarannya besar. Alhamdulillah ternyata susu kambing itu manfaatnya banyak sekali, sudah terbukti waktu itu bisa membantu berbagai macam penyakit, misalnya asma, TBC, ada leper, ada asam urat, emah, batuk nggak sembuh-sembuh berbulan-bulan. Alhamdulillah dengan minum susu kambing itu pada sembuh. Bahkan ada yang ada penyakit lupus itu katanya kebanyakan kalau orang sakit lupus itu meninggal dunia, diobati nggak ketulungan, namun waktu itu sudah berobat per bulan 500.000 bertahun-tahun nggak sembuh. Alhamdulillah dengan minum susu kambing itu bisa sembuh. Kemudian perlu saya sampaikan di sini bahwa di mana-mana susu kambing itu kesannya itu berbau perengus dan
baunya kurang sedap. Yang sebetulnya itu karena penanganan yang kurang benar. Kalau penanganannya itu benar dan baik, itu sebetulnya susu kambing itu sama sekali nggak bau. Di sini ada gambarnya Pak Bupati dan ini Kepala Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini minum susu yang barusan diperah. Jadi alhamdulillah habis ini masing-masing 1 botol karena sangat itu rasanya gurih dan manis. Jadi caranya supaya susu itu enggak bau berengus, jadi kambing itu juga sering dimandiin, kemudian merahnya di bawah tempat yang sangat bersih dan sudah ada tempatnya sendiri khusus itu di keramik dan sebagainya. Nah, kemudian sebelum diperah dicuci dulu putihnya, kemudian dipel, kemudian yang merah juga harus pakai pakaian SOP, harus berpakaian menurut SOP yang disarankan oleh Badan POM. Untuk menjaga keamanan konsumen, CP Tamto Mandiri menerapkan standar mutu menurut SNI. Jadi para penyetor susu dari manapun yang tidak memenuhi standar yang ditentukan tadi menurut SNI pasti saya tolak. Jadi di sini semua penyetor susu kami tes berbagai macam alat, misalnya uji alkohol itu harus negatif, kemudian berat jenis harus 1,025, kemudian pH minimal harus 7. CV Tamto Mandiri juga melayani penjualan di tempat sehingga customer bisa juga datang untuk membeli produk yang sudah disediakan. Untuk pendistribusian barang menggunakan mobil box tertutup untuk menghindari terjadinya kontaminasi.